joy of the first steps of a child. It's the joy of your great-grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No, look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got I know I've got can't be wasting my time. You make friends all along the way to break bread on another day. Always there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running until you discover it. Yeah, you'll be amazed at how far we can go. So what are we waiting? Dan akhirnya kita sampai di base camp pendakian Gunung Lawu via Singolangu, yang juga merupakan di sini adalah Kampung Susu Lawu. Dan kebetulan hari ini yang melakukan pendakian via base camp ini hanya kami dari rombongan 1 Jateng atau Sahabat Tua Jawa Tengah, yang berisikan orang-orang berumur 40 sampai 55 tahun. Di situ di belakang patung sapi yang berupa pendopo adalah petilasan raja terakhir Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V kalau nggak salah ya. Dan inilah peta pendakian Gunung Lawu via Singolangu yang ada 5 pos di sini sebelum Sendang Derajat. Dan inilah kondisi medan awal setelah 15 menit berjalan melewati gerbang pendakian. Hutan yang cukup hijau dan rimbun. Ini ada Om Hajir, kemudian Om Karyadi, serta ada Om Widi, yang di depannya ada anak dari Om Jai yang sepertinya kelelahan karena tadi kayaknya terlalu bersemangat mungkin ya dalam pendakian ini, dan agak lemas, kelelahan, serta agak berkunang-kunang. Dan ini adalah Bang Jun atau Bang Juni, salah satu tim Tagana dari Jogja. Semangat sekali.
Oh, di depan ada bangunan. Oh, kita sudah sampai di camping ground Kiteran. Dan berarti ini bangunan musola yang dimaksud sesuai peta. Saya di tetangganya Mbak Iren. Di sini kami beristirahat sejenak sambil memberi kesempatan anak Om Jai, peserta paling muda di tim ini, untuk memulihkan kembali staminanya yang tadi sempat kelelahan. Setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan kembali, dan kali ini saya sudah siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Jalan pelan-pelan sambil menunggu yang lain menyusul yang sedang beristirahat di musola. Di sini tanahnya berlumut dan pasti licin ya, jadi harus berhati-hati untuk menapaki jalan setapak ini, karena jika tidak hati-hati bisa kepleset. Dan selanjutnya kita akan menemui persimpangan. Yang ke kiri itu jalur terabas yang lebih rimbun semak belukarnya, sedangkan untuk yang lurus ini jalur yang lebih santai. Saya akan menunggu teman-teman akan memilih jalur yang mana. Ada Mbak Alfi yang kelihatan bersemangat sekali. Kemudian Om Jai serta putrinya yang sudah pulih staminanya. Disusul Om Karyadi dan Mas Franky serta Bang Jun di belakangnya. Akhirnya tim memutuskan melalui jalur terabas yang jauh lebih cepat dibanding jalur yang santai tadi. Cuman ya seperti ini, semak belukarnya masih sangat rimbun ya, sedikit menutup jalan, tapi masih bisa dilalui. Semakin ke dalam, semakin rapat perimbunan semak. Jadi sebaiknya jika tidak ingin seperti ini, bisa melewati jalur yang lurus tadi ya, yang lebih santai dan nyaman untuk dilalui. Dan kita bertemu pada persimpangan lagi, tapi dua persimpangan di depan ini ujungnya nanti ketemunya sama ya. Nah, ini jalur yang tadi yang kalau kita lurus. Nah, ini jalur yang barusan saya lewati, yang sangat terimbun semak-semaknya dan mengakibatkan tangan saya lumayan ya kebaret-baret. Tadi ada tumbuhan yang berduri. Ini kalau kelihatan di kamera itu ada merah-merah tangan saya.
Belum. Ya, pasti. Pasti. Pos 1. Oh, nggak kerasa. Cuma 15 menit ya kayaknya ya. Di pos 1 tadi kita hanya sebentar beristirahat, mungkin nggak sampai 5 menit ya, dan langsung melanjutkan perjalanan kembali. Di depan ada bekas pohon tumbang yang mungkin sudah dibelah ya. Ini anginnya bisa dibayangkan sangat kencang ya teman-teman, karena nah pohonnya aja segede ini untuk akarnya. Nampak penanda arah ke puncak. Di sini saya tertinggal dari rombongan yang di depan sebagian ya, dan juga saya duluan dari rombongan yang ada di belakang saya. Sunyi senyap sekali di sini, benar-benar terasa seperti sendirian di dalam hutan. Itu pohonnya bagus ya, jadi seperti merunduk gitu, tapi ini sudah mati, dan di sebelahnya ada bekas pohon tumbang yang sudah disejajarkan biar tidak menghalangi jalan. Nampaknya udah cukup lama ini pohon tumbang karena lumutnya udah sangat banyak dan segar sekali. Arah ke puncak penandanya, dan di situ ada buah merah. Itu buah apa ya teman-teman, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silahkan isi di kolom komentar ya. Kebetulan sekali ini saya ketemu pohon rotan yang sudah ambruk, sedikit ambruk ya. Seperti ini penampakan pohon rotan dan daun-daunnya. Lanjut perjalanan lagi. Benar-benar sunyi di sini. Ada rasa merinding-merinding gimana gitu. Wah, cukup berbahaya. Oh iya. Oke, tak kamera sebentar om. Sip. Dan bertemu lagi dengan jalur yang rimbun, tertutup semak-semak, walaupun tidak tertutup sama sekali. Dari tadi sudah berulang kali ya ketemu jalan yang seperti ini, cuman nggak semuanya bisa saya rekam. Nah ini dia teman-teman buah yang tadi sempat
saya rekam. Ini buah apa dan pohon apa ya? Saya nggak tahu. Bentuknya sekilas mirip buah naga, tapi bukan ya. Kalau ada yang tahu, bisa isi di kolom komentar ya. Petunjuk arah puncak lagi. Dan di depan saya tanjakan yang rimbun. Nampak terlihat Bang Jun beristirahat sekejap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Setelah tanjakan tadi, kami memutuskan beristirahat sebentar. Dan ini adalah Om Marsudi yang memimpin rombongan pendakian ini. Kami beristirahat sambil menunggu teman-teman yang masih di belakang, yang belum kelihatan. Setidaknya nanti ketika kita memanggil ada sautan, baru kita lanjutkan lagi perjalanan. Wow. Oh. Mau lanjut? Saya juga tak. Hati-hati, Mbak. Wah, ini melewati jembatan. Wah, pegangannya udah pada ambrol nih. Hati-hati tanah longsor. Ini jembatannya cukup berbahaya ya teman-teman, karena ini mungkin sudah dibuat dari awal pembukaan jalur ini ya beberapa tahun yang lalu ya. Dan di bawahnya ini nggak kelihatan ya dalamnya seberapa, tapi saya yakin ini lumayan dalam, jadi perlu kewaspadaan untuk melewati jembatan ini. Jangan sampai lengah, apalagi itu pegangannya sudah pada lepas ya teman-teman. Oke. Hati-hati. Iya, lolos. Awas aja bacaan kuwi, iki melengsih. Melengsih ya. Dan ini adalah Om Bowo, suami dari Mbak Alfi yang sebelumnya menyeberang. Setelah melewati jembatan, kita harus berjalan agak mepet ke kiri, karena di sebelah kanan ini adalah jurang. Dan ada beberapa titik yang seperti semaknya berlubang dan sangat berbahaya ya kalau sampai kejeblos di situ.
lagi-lagi pohon tumbang. Dan sebenarnya udah nggak kehitung ya berapa kali tadi saya dan tim menemui pohon tumbang, saking banyaknya teman-teman. Oh, Watu Lapak, petilasan Prabu Wijaya, Prabu Brawijaya ya. Bang, mumpung kancane sik jauh, Bang. Teman saya nampak berhenti sebentar untuk mengumpulkan tenaga baru, dan di depan saya ada tanda panah ke arah kanan, arah puncak. Dan yang terus itu saya tidak tahu ke arah mana. Yang jelas itu bukan jalan yang benar. Jadi yang benar adalah yang menghadap kamera ini, walaupun terlihat rimbun. Dan di depan saya kembali berhadapan dengan pohon tumbang. Dan ini pohonnya cukup besar dan tinggi teman-teman. Ini yang agak berbahaya, sebelah kanan ini sudah miring ya. Ya walaupun tidak langsung jurang. Saya akan mencoba melangkah melewati pohon tumbang ini. Wah, ini nyangkut ini teman-teman. Aduh, miring banget ya ini. Nah, ini ada patahan, seperti patahan akar yang tadi menghambat saya. Pohon tumbang berserakan lagi, tapi dengan ukuran yang relatif kecil. Oh, sepertinya itu. Apakah sudah sampai pos 2? Oh iya, sudah sampai pos 2 teman-teman. Alhamdulillah. Pos 2 Banyu Urip. Karena di dekat sini ada mata air yang bisa diambil untuk mengisi botol-botol yang kosong. Iki mau awak dhewe berarti. Om, ya. Dan ini arah mata airnya, yaitu turun ke arah sana sekitar 200 meter. Tapi sudah ada 3 atau 4 teman kita yang mengambil air dengan membawa semua botol-botol kami. Ini seperti lumutnya bagus nih, seperti Ricardia moss. Kalau yang tahu aquascape ya. Di depan sepertinya ada sesuatu. Oh, sepertinya situs lagi. Oh, ini adalah wujud lingga, situs peninggalan. Yang jelas ini peninggalan Majapahit ya, kerajaan Hindu. Karena lingga itu hanya ada
pada kepercayaan agama Hindu. Lingga dan yoni biasanya, cuman ini yang ada hanya lingga. Dan mungkin beberapa teman-teman sudah paham ya, dengan lingga dan yoni ya adalah simbol laki-laki dan perempuan. Ini adalah bentuk lingga atau simbol untuk laki-laki. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kembali ke arah kanan. Ini kita sudah belum ada separuh ya dari pos 2 tadi. Dan ini jalurnya sepertinya sudah mulai nanjak terus ya. Nggak ada landainya sama sekali dari tadi teman-teman. Nanjak terus ini jalan dari pos 2 menuju ke pos 3. Dan kemungkinan besar kita akan ngecamp di pos 3 ya. Karena untuk sampai ke pos 4 harus melewati tanjakan Penggi yang ada. Kali ini pohon tumbangnya cukup lumayan ini menutup jalan, sehingga kita harus bisa melipir ke kiri. Karena kalau untuk melewati di bawah pohon itu di tengah-tengah kita harus jongkok, karena ada tas carrier di punggung kita masing-masing. Jadi lebih baik kita melipir ke kiri, cari posisi yang kita bisa melompatinya. Agak lebih mudah kalau kita lompati dari sebelah kiri ini. Udah berapa belas atau puluh pohon tumbang yang kita lewatin dari tadi ya teman-teman. Sampailah di Cemoro Lawang. Dan ini hanya ada di jalur Singolangu. Saya pikir pohon cemara membentuk seperti pintu ya. Ternyata ini pohon yang sudah mati dan tinggal separuh dan ada rongga di dalamnya. Saya bingung ya, ini Cemoro kok bisa dibilang Cemoro Lawang dengan bentuk seperti ini. Dan kalau melihat dari peta sepertinya ini sudah separuh jalan dari pos 2 ke pos 3, karena kita sudah sampai pada tanda bertuliskan jalur Brawijaya, jalurnya raja terakhir kerajaan Majapahit yang dikejar-kejar Raden Patah Kesultanan Demak dan melarikan diri melalui jalur Singolangu ini ya teman-teman. Dan karena saya lapar sekali, saya mau beristirahat sebentar di sini dulu ya teman-teman. Lapar dan juga capek, apalagi hawanya sudah mulai dingin. Dan membongkar ketemunya ini ya, roti sobek teman-teman. Tapi ini cukup untuk mengganjal perut daripada tidak ada yang dimakan sama sekali. Aduh, bahagia rasanya hati suku.
Tak kira salah jalur kok. Iki tenan pora kok makin rungkut.